Bambu merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Bahkan terkadang dianggap hama yang perlu ditebang ketika masyarakat ingin memanfaatkan lahan. Padahal tanaman subfamili Bambusoideae itu memiliki fungsi ekologi sebagai penyimpan air, penyerap karbon, dan pemberi kestabilan untuk lahan rawan longsor. Tidak hanya itu, bambu juga memiliki peran ekonomi, terutama untuk pemanfaatan berkelanjutan yang juga membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu yang coba dimulai oleh mama pelopor bambu di beberapa desa di Nusa Tenggara Timur, didukung oleh Yayasan Bambu Lestari atau YBL dan pemerintah Provinsi NTT dengan melakukan pembibitan bambu di desa masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Maria Asungtasona bersama 14 orang perempuan lainnya di desa Rateroru di Kabupaten Ende. Para ibu ini telah melakukan pembibitan sekitar 8.000 bibit bambu per orang sejak pertengahan 2021. Mendapat insentif Rp2.500 per bibit yang berhasil, masing-masing dari mereka mendapat sekitar Rp20 juta per orang dari keterlibatan dalam pembibitan. Bambu yang mereka hasilkan beberapa telah dibawa untuk rehabilitasi lahan kritis, termasuk yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Ya, harapan kami ya untuk ke depan kami bisa berkelanjutan, supaya untuk ini kami bisa menjamin kami punya kebutuhan keluarga kami. Ya, kami mengharapkan untuk berkelanjutan. Sementara itu, para perempuan yang tergabung dalam kelompok Anyaman Subinana di Desa Nginamanu, Kabupaten Ngada, telah memulai pemanfaatan bambu untuk anyaman. Dimulai dari tradisi membuat aksesori dari bambu untuk kepentingan upacara adat, kini mereka juga sudah memulai produk anyaman bambu sesuai dengan selera pasar, seperti tas. Menganyam merupakan pekerjaan sampingan yang mereka lakukan untuk mendukung pendapatan yang didapat dari bekerja sebagai petani. Apolonia Ona, salah satu anggota kelompok Subinana, berharap dapat memajukan pemanfaatan bambu dengan menganyam tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dia menyebut masih terdapat tantangan untuk memajukan usaha tersebut, seperti ketiadaan alat untuk memudahkan penyiapan bahan bambu dan jaringan internet yang belum mumpuni untuk memudahkan berjualan secara daring. Dan harapan kami untuk ke depan, kalau bisa ada mesin gitu untuk proses pembersihan bahan. Terus dengan kami di sini kan desa, terus jaringannya susah. Untuk jual secara online begitu jelas susah. Terkait pelibatan kaum perempuan dalam usaha pembibitan bambu, Koordinator YBL untuk Kabupaten Ende, Anita Yuyun, menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran penting tidak hanya dalam hal sosial ekonomi, tapi juga ekologi. Menurutnya, bambu sejak dulu telah menjadi bagian kehidupan masyarakat NTT, memiliki peran penting seperti dalam kegiatan adat maupun menjadi bahan bangunan. Tapi dengan kemajuan zaman, tanaman itu dilihat sebagai hama yang harus ditebang demi menanam komoditas yang dianggap lebih memiliki nilai ekonomi. Program pembibitan itu dimulai dari kerjasama YBL dengan Pemprov NTT pada 2021, dengan menyasar keterlibatan para perempuan di berbagai provinsi itu. Tidak hanya pembibitan, rencananya program itu akan berlanjut dengan pembentukan kebun kepompong, kawasan untuk membesarkan rimpang bambu agar memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan ketika dipindah ke lahan kritis. Di kebun kepompong itu kemudian dapat ditanam tanaman sela, seperti sayuran yang dapat dijual oleh kelompok perempuan di desa. Rencana ke depan akan didirikan juga industri di kawasan desa bambu yang terdiri dari beberapa desa, untuk dapat menghasilkan produk turunan bambu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Akan menjadi satu kawasan desa bambu. Nah, di situ desa bambu itu, kawasan desa bambu itu mereka mengelola bambu dari hulu, hilirnya adalah ada industri pabrik desa. Pabrik desa mengelola bambu untuk misalnya menjadi strip bambu, pengawetan, dan mungkin juga bisa menjadi bambu laminasi. Gitu. Nah, dengan proses-proses tersebut diharapkan dapat mendukung usaha untuk melestarikan lingkungan sambil tetap memastikan pemanfaatan bambu yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Priska Triverna, Kantor Berita Antara, mewartakan.